Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya Ia memberikan kepada kita hari yang baru, kesehatan dan kekuatan yang baru. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hari baru. Dan biarlah kami boleh mengisinya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti firman-Mu ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Namun saya mengajak kita untuk membaca Wahyu 20 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Wahyu ini, ada banyak hal yang bisa membingungkan kita. Istilah-istilah, angka-angka, simbol-simbol, dan juga binatang-binatang. Ketika kita membaca dengan judul Perikop Kerajaan 1000 Tahun, apakah kita memaknainya secara harafiah atau hanya secara simbolis? Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang di mana kita memahaminya dari sudut pandang Reform Injili. Nah, menurut pemahaman Injili, istilah kerajaan 1000 tahun di sini adalah sebagai sebuah bukan angka yang hurufiah, tetapi sebagai sebuah simbol. Mengenai kerajaan 1000 tahun ini, ada beberapa para teolog yang memandangnya dengan beberapa cara pandang yang berbeda. Ada yang memandangnya secara premil, di mana sebuah ajaran dikenal dengan premilenialisme. Ada juga yang memandangnya dengan ajaran postmilenialisme, dan ada juga yang memandang kerajaan 1000 tahun ini dari sudut pandang amilenialisme. Nah, saya mengajak kita untuk memahaminya secara amil, di mana pandangan ini mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak menunjuk pada masa yang akan datang, melainkan sekarang ini sedang terjadi, di mana diikatnya setan atau iblis adalah periode antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, dan akan berakhir saat kedatangan Kristus kembali. Kerajaan Allah sekarang ini telah hadir di dalam dunia, yakni kerajaan 1000 tahun itu dalam wujud pemerintahan Kristus atas umatnya melalui firman dan Roh Kudus. Kerajaan Allah yang ada sekarang ini sedang menantikan penyempurnaan kerajaan Allah di masa yang akan datang di dalam bumi dan langit yang baru. Amilenialisme atau sering disingkat Amil menantikan digenapinya penyebaran Injil ke seluruh suku dan bangsa sebelum Kristus kembali, dan tetap mewaspadai adanya kesusahan dan kemurtadan dan juga munculnya antikristus sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya. Nah, saudara, kerajaan 1000 tahun itu sedang berlangsung sekarang ini, dan iblis itu sudah diikat, di mana ia sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati ketika ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang ini kerajaan 1000 tahun itu sedang berlangsung dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, apa yang kita lakukan hari ini? Mari kita terus berkarya bagi Kristus, di mana Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi segala suku dan bangsa. Dan mari kita juga memberi diri kita untuk menjadi penggenap
bahwa segala suku dan bangsa akan mengalami berkat Allah. Berkat yang bagaimana? Berkat Allah di mana segala suku dan bangsa akan mengenal Allah Israel. Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Allah yang telah mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan karena itu, mari di dalam kerajaan masa 1000 tahun sekarang ini, kita memberi diri kita untuk berkarya bagi Kristus. Di mana begitu banyak orang yang sedang mencari kebenaran yang sejati. Dan mari melalui tutur kata kita, hidup kita membawa berita Injil itu. Sehingga seperti rencana dan tujuan Allah memanggil Abraham, bahwa setiap suku di dunia ini dan segala bangsa akan mendengar berita Injil. Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja atas segala raja di dalam dunia ini. Mari kita terus berkarya di masa kerajaan sekarang ini, sampai nanti Kristus datang yang kedua kali. Karena Tuhan memanggil kita dan Tuhan menghadirkan kita untuk hidup hingga hari ini, agar kita berkarya bagi Kristus. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi hidup kita dan memakai kita seturut rencananya untuk terus berkarya bagi Dia sampai Kristus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, terima kasih buat perenungan ini, dan kami bersyukur kami boleh ada hingga hari ini. Bapa, sebelum Engkau datang yang kedua kali, ini hidup kami, perlengkapi kami, dan pakai kami terus untuk menjadi alat yang akan memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Saat ini ada banyak orang yang sedang hidup di dalam keputusasaan, ketiadaan harapan. Mereka sedang mencari pegangan hidup. Tuhan, pakai kami dimanapun kami berada untuk mencari orang-orang yang saat ini sedang mencari kebenaran-Mu. Bawalah kami di sana agar kami boleh memberitakan Kristus, sehingga kelak setiap suku dan bangsa akan mendengar berita Injil Kristus. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan sertailah hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.